Kaula muda, saat lagi kita mendengarkan tausiah Ramadan penyejuk hati di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Kaula muda yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur sekali bisa bertemu lagi di dalam channel kita, di dalam program tausiah Ramadan. Semoga ada manfaat buat kita semua. Kaula muda yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadaburi Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 174, 175, 176 dan 177 insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Kaula muda yang berbahagia, dalam pertemuan kita sebelumnya kita membahas bahwa agar Ramadan ini menjadi penuh makna bagi kita, maka harus kita hadirkan sebagai momentum upgrade pemahaman kita tentang kehidupan kita, yang dengan meningkatnya pemahaman yang benar terhadap kehidupan ini, maka akan meningkat pula kualitas kehidupan. Kalau muda yang berbahagia, di antara poin penting agar kita bisa mengupgrade pemahaman kita adalah dengan sering mentadaburi apa yang kita baca dari kalamullah, yaitu apa yang kita baca pada Al-Quran Al-Karim. Karena sama-sama kita tahu dan sama-sama kita saksikan, bulan Ramadan itu bulan yang membuat banyak dari kita itu semakin dekat, dalam tanda petik semakin dekat dengan Al-Quran karena banyak membacanya. Jadi interaksi kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan itu meningkat, tapi baru di dalam batas membaca. Saya yakin mungkin ada sudah di antara kita memasuki Ramadan yang ke-11 ini, mungkin sudah ada dari kita yang mengkhatamkan Al-Quran dan tentu sudah membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174, 175, 176, 177. Kaula muda yang berbahagia, secara umum kalau kita berbicara atau kita melihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174, 75, 76, ini berbicara tentang betapa buruknya orang-orang yang mencintai dunia, mencintai harta, mencintai popularitas, tapi dengan menyalahi prinsip, dengan menggadaikan keyakinan, menggadaikan kebenaran yang telah diketahui.
Begitulah kita melihatnya di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 174, 175, 176. Karena kalau kita sendiri mencoba mendefinisikan tadabbur, tadabbur itu bukanlah sekedar kita membaca, tapi tadabbur itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pemahaman, mengambil kesadaran dari apa yang kita baca. Misalnya ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita menyadari perintah ini, lalu kita kemudian berpuasa dengan penuh kesadaran semata untuk melaksanakan perintah. Pada saat pelaksanaan yang demikian, kita bukan sebatas membaca Al-Quran, tapi kita sedang mentadabburi. Karena apa yang dibaca di dalam teks kemudian mengaplikasi, ada action di dalam perbuatan kita. Saat itulah kita disebut tadabbur. Nah, Al-Quran surah Al-Baqarah yang kita coba tadabbur ini berbicara tentang orang-orang. Di dalam 174 itu dikatakan ada orang-orang yang mereka itu mengetahui apa-apa yang telah diturunkan Allah, tapi kemudian mereka menjual apa yang mereka ketahui ini dengan harga yang sedikit. Qalilan disebut. Harganya itu sangat sedikit. Artinya mungkin dalam pandangan kita itu harganya itu besar. Misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, atau mungkin jabatan. Menteri, kepala biro, kepala bidang, kepala seksi. Popularitas misalnya. Yang dengan popularitas kemudian banyak datang ke kita endorse produk ini, produk ini, produk ini. Kadang-kadang produknya belum kita pakai, kita sudah bisa mengatakan, ini sungguh luar biasa, sungguh sangat berkualitas, sangat direkomendasi untuk digunakan, sangat direkomendasi untuk dibeli, sangat direkomendasi untuk dipakai. Padahal kita sendiri belum mencoba, kita sendiri belum memakai. Inilah cobaan, inilah ujian bagi kita di dalam kehidupan ini. Ayat ini memang secara sebab turun dikatakan terkait dengan pemuka-pemuka agama zaman sebelum Islam, di mana mereka cenderung mengotak-ngatik ayat-ayat yang datang kepada mereka, kemudian untuk kepentingan-kepentingan berupa harta, kedekatan dengan kekuasaan pada saat itu, bahkan untuk menipu kaumnya, menipu umatnya gitu. Nah, bilanglah ini untuk agama, bilang ini sabilillah, tapi ternyata itu untuk kekayaan diri sendiri daripada tokoh-tokoh. Maka Allah memberi kabar kepada kita di dalam Al-Quran 174, 175, 176 ini agar jadi ibroh bagi kita. Itulah salah satu bentuk tadabbur. Tadabbur itu ketika kita membaca hal-hal yang terkait dengan orang-orang sebelum kita, maka ada ibroh, ada pelajaran yang kita ambil untuk menjadi refleksi bagi kita di dalam melakukan ataupun menjalani kehidupan. Agar apa? Agar tidak seperti apa yang dikisahkan itu. Misalnya kayak tadi pemuka-pemuka agama sebelum Islam itu, mereka menjual ayat-ayat demi dunia yang sedikit. Dan ternyata di belakangan atau perjalanan kehidupan kan kita menyaksikan betapa banyak kita menyaksikan dari umat ini, dari para tokohnya, dari para alimnya, daripada muftinya. Mereka menjual kebenaran itu untuk mendapatkan kekumpulan daripada dunia. Yang menurut manusia mungkin itu besar. Dengan itu mungkin dia bisa makan mewah. Dengan itu dia mungkin bisa berkendaraan mewah. Dengan menjual ayat-ayat Allah mungkin dia bisa punya rumah mewah. Tapi Al-Quran 174 itu mengatakan, apa yang dimasukkan ke dalam perutnya sebenarnya adalah api neraka. Maka kaulah muda yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadabburi Al-Quran 174, hakikatnya
orang yang menggadaikan prinsip-prinsip kebenaran, menggadaikan agama demi dunia. Seberapapun kita melihat besarnya dunia itu, hakikatnya itu adalah harga yang sangat kecil. Karena kita menggadaikan kebenaran ataupun menggadaikan keselamatan yang hakiki, yakni keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masukkan api ke dalam perut kita. Kita jual prinsip untuk memasukkan api neraka kepada perut kita. Bahkan disebutkan di ayat berikutnya itu kan, di ayat itu ajab bagi mereka. Nah, jadi kaulah muda yang berbahagia, di era sekarang ini kita harus bisa mengambil pelajaran. Cobaan kita banyak, yang menimpa kita itu beragam. Maka kita jangan sampai seperti istilah orang itu strawberry, dipegang remuk, diinjak hancur, gitu. Ditekan hancur, dipegang rapuh. Kita harus punya karakter yang tidak sama dengan apa yang digambarkan di dalam surat 174, 175, 176. Nanti silahkan kaulah muda baca ayatnya nanti pelan, lalu nanti kaitkan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kekurangan di sana sini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.